Selamat pagi Bapak, Ibu, keluarga besar, anak-anak Tuhan dalam lingkungan Klasis 91 Gereja Kristen Indonesia, Sumatera Utara. Kembali dalam program Lentera Anugerah di pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu lewat pemberitaan firman yang hendak hamba sampaikan di pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang hendak kami renungkan bersama akan menjadi kekuatan bagi seluruh aktivitas perjalanan hidup kami di hari ini. Mampukan kami juga Bapa untuk mampu melakukan kehendak Tuhan dalam segala lini pergumulan kerja dan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 48 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari yang berbahagia ini. Dan di bawah sorotan tema Dialah yang memimpin kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Banyak pengalaman yang terjadi dalam dunia politik dan dunia sosial yang selalu kita lihat, kita dengar juga. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini, mereka menjadi pemimpin karena pengakuan publik. Contoh misalnya pemilihan pimpinan-pimpinan daerah sampai pimpinan-pimpinan negara lewat berbagai proses pemungutan suara. Mereka juga menjadi pemimpin karena ada penghargaan juga jasa. Tapi juga ada warisan yang diturunkan secara turun-temurun dan karena ada kepentingan golongan atau ras tertentu. Bahkan dalam sejarah perjalanan kepemimpinan, kita pernah mendengar seorang wanita yang dijuluki The Iron Lady, seorang perdana menteri dari sebuah negara yang dalam kepemimpinannya sangat disegani oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang lain. Bahkan ratu negara itu sendiri sangat takut dengan sepak terjang sang wanita yang hebat pada masa itu. Itulah kenyataan yang kerap kita saksikan dalam dunia kepemimpinan, lebih khusus pemimpin-pemimpin negara secara politis. Bagaimana sekarang Bapak Ibu dengan Yesus Kristus? Dia juga pemimpin dunia Bapak Ibu. Bahkan sebelum berdirinya perserikatan bangsa-bangsa sampai detik ini, Ia berkata, pemimpin atau penguasa dunia ini melaksanakan kepemimpinannya dengan tangan besi. Tetapi aku memerintah di dalam hatimu. Mengapa Yesus berkata demikian? Sebab Dia tahu bahwa menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak akan pernah berhasil. Rakyat akan takut ketika Ia masih berada di singgasananya. Tetapi jika pemimpin demikian lengser, Ia pasti dilecehkan oleh rakyatnya. Sehingga hari ini Bapak Ibu, saya hendak mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana cara kepemimpinan Yesus dalam dunianya. Baik secara pribadi, keluarga, terlebih khusus dalam persekutuan bergereja.
kita perlu mengupayakan ciri kepemimpinan Yesus dalam seni memimpin, baik keluarga, juga gereja, bahkan mungkin perusahaan dan dunia usaha kita yang lain. Sebab jika kita dapat melakukan semua kepemimpinan itu berdasarkan kasih Kristus, pasti kita akan menuai hari-hari bahagia. Sebab di mana kita akan merasakan semua orang akan mendukung kepemimpinan kita. Karena kita memimpin bersama dengan Kristus di dalam kasih. Termasuk dalam hidup bergereja, dalam lingkungan klasis Medan 1. Siapapun dia, pemimpin-pemimpin gereja atas nama pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi, panitia, bahkan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Marilah kita belajar untuk mengikuti cara kepemimpinan Yesus. Bagaimana cara kepemimpinan Yesus? Mari coba kita merenungkan kembali secara perjalanan dia mengajar bagaimana menyapa orang-orang yang membutuhkan kasih dan pertolongannya. Dia tidak pernah membenci, dia tidak pernah menyakiti hati mereka, bahkan dia tidak pernah menghakimi mereka. Sebaliknya dia menolong mereka dalam kasih. Maka pemimpin gereja, keluarga, anak-anak Tuhan sepatutnya lah menjadikan Kristus sebagai contoh teladan di dalam memimpin segala hal dalam dunia yang dia jalani masing-masing. Sehingga hari ini juga di pagi ini, mari Bapak Ibu, kita telah berada di penghujung minggu ini. Biarlah kita lewati minggu ini. Kita belajar kembali merenungkan betapa pentingnya memimpin hidup kita, mencontohi apa yang Yesus ajarkan kepada kita, juga memimpin keluarga kita, termasuk gereja kita, GKI Sumut Klasis Medan 1, sehingga kita akan bertumbuh dan kita akan menghadirkan buah, dan buah itu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mengakhiri hari terakhir di minggu ini. Semoga kita semua boleh menjalaninya dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih, berkatilah kami semua anak-anak Tuhan pribadi, keluarga, bahkan sejemaat Tuhan dalam lingkungan Klasis Medan 1, mulai dari anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya, yang masih bayi remaja sampai pemuda remaja, sampai dengan orang tua yang sudah lanjut usia, semua janda, semua duda, yatim piatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah hari ini di penghujung minggu ini Tuhan, kami boleh bersuka cita karena sungguh Tuhan menjamah kami. Tuhan memimpin hidup kami dan kami memberi hidup kami, hati kami, seluruh pemikiran kami untuk dipandu, dipimpin oleh kasih Tuhan Yesus. Bapa, berikan kami juga kekuatan dan kesehatan, jauhkan kami dari segala bencana COVID-19 yang sementara ini semakin menjadi-jadi penyebarannya. Tuhan, bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan itu dari anak-anak Tuhan Bapa. Biarlah kami terus mengedepankan protokol kesehatan, sehingga kami juga waspada terhadap semua penularan COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami Bapa, bantu kami keluar dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi di sekitar kami. Bagi kami yang sementara berjuang untuk menikmati masa depannya lebih baik lagi, berjuang mendapatkan pekerjaan, berjuang mendapatkan pasangan hidup, berjuang mendapatkan keturunan, berjuang untuk sembuh dari segala bentuk sakit penyakit. Tuhan, bantu kami, pulihkan kami, jawab doa-doa kami Tuhan Yesus.
Bapa sertai pemerintah dan bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah terpencil, terlebih khusus Sumatera Utara ini. Biarlah di tengah-tengah badai COVID-19 kami dapat bekerja sama membatasi proses penularan COVID-19 ini, sehingga Sumatera Utara ini akan terkendali aman dan nyaman. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, ampuni salah dosa kami, bimbing kami memasuki hari ini lebih jauh Bapa. Jauhkan kami dari semua yang tidak kami kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah selalu dan senantiasa melindungi, menopang, menyertai dan memberkati setiap langkah perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan yang bernaung dalam lingkungan Gereja GKI Sumut Klasis Medan 1 hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Shalom.